Jangan lupa subscribe YouTube channel Suara ID TV dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, pemerintah daerah, dan mitra Kamtibmas lainnya. Hadirin dan peserta gelar apel yang saya hormati, perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melalui kegiatan ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat-tempat wisata yang tentu saja akan meningkatkan aktivitas pada pusat keramaian. Peningkatan aktivitas ini sangat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, gangguan Kamseltibkar, lantas dan pelanggaran dalam penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Oleh karena itu, dalam upaya meminimalisir hal tersebut, Polri bersama Porkompinda menyelenggarakan operasi lilin tahun 2020 yang akan dilaksanakan selama 15 hari mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 dengan mengedepankan kegiatan preventif dan preventif secara humanis serta penegakan hukum secara tegas dan profesional, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Poster baru untuk disiapkan sarana protokol kesehatan. Masker jangan lupa digunakan. Ya, atas acara ini. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan persiapan ini saya juga berpesan pengamanan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru rekan-rekan, teman-teman semua yang bertugas nantinya di 3 pos PAM berjalan dengan pos PAM, lancar, pelayanan maupun pos terpadu, untuk tidak ada salahnya. Kenapa? Katanya lagi utamakan edaran terkait Tahun Baru. Keselamatan. Oh iya. Kita tahu bersama situasi Kita sekarang ini Spesifiknya apa tuh, Pak? ada sedikit nanti riak-riak kita dan lihat sebagainya. nanti Kalau Tahun Baru apakah ada Yang sangat perayaan Tahun Baru di memungkinkan Ampera, Pak, untuk ini? ada. akan ada Kita tetap zikir di rumah intimidasi, ibadah, teror dan sebagainya protokol terhadap kesehatan pelaksanaan tetap tugas kita. didapatkan, ya. Pak Wali, ada nggak larangan untuk Baik terhadap keselamatan personil perayaan Tahun Baru, Pak? maupun Dapat hiburannya merayakan Pak. sarana prasarana Kami berharap yang tergelar karena di ini masih masa pos PAM, posyan dan pos terpadu COVID-19, tersebut. kita jaga Kemudian terakhir, pelaksanaan Natal tetap jaga kesehatan, kemudian Tahun Baru juga bisa berjalan dengan jadikan baik. contoh yang baik di tengah Tetap masyarakat, kita mengedepankan protokol kesehatan dimanapun kita dan berada. intinya tugas Beberapa kita daerah larangan dengan pakai tugas kemanusiaan antigen. mengamankan Masuk di Palembang juga akan orang yang beribadah Natal. Nanti kita lihat akan kita Kemudian dapatkan hari ini ya. Ya, intinya kegiatan seperti yang rutin sebagai kalender Kamtibmas, perayaan Natal bagi ya umat Nasrani yang akan merayakan, dan juga perayaan Tahun Baru tahun ini tentu harus berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita hidup masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, operasi kemanusiaan yang akan kami gelar yaitu operasi Lilin Musi 2020 tentunya selain mempedomani garis besar operasi juga mempedomani undang-undang karantina kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kemudian bagi umat Nasrani, kami sudah melakukan koordinasi dengan pengurus-pengurus gereja, dengan tokoh-tokoh yang berkepentingan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam perayaan ibadah maupun misa Natal nanti. Kemudian pada perayaan Tahun Baru, kami menghimbau, mengingatkan seluruh masyarakat, mari kita rayakan bersama kegiatan perayaan Tahun Baru dengan hikmat dan tetap mempedomani protokol kesehatan, khususnya hindari kerumunan. Hal-hal yang sifatnya perayaan dengan cara berkerumun, mengumpulkan orang banyak, baik di tempat umum maupun di tempat privat, tentunya harus menjadi perhatian kita bersama untuk melaksanakan protokol kesehatan. Untuk Kamtibmas sendiri, apakah nanti ada pemeriksaan seluruh gereja, sterilisasi gitu? Ya, seperti rutin tetap kita lakukan. Untuk Tapi sejauh ini kondisi Kamtibmas di Kota Palembang dalam keadaan kondusif. Itu tentunya selain berkat kerja keras seluruh stakeholder, tentu juga tidak lepas dari peran serta seluruh masyarakat. Pak, nanti di Tahun Baru Jembatan Ampera dan BKB ada kondisi yang khusus. Ya, kita evaluasi. Tetap kami menghindari kepentingan publik yang terganggu. Akan tetapi demi kemanusiaan secara umum, apabila nanti ada diskresi untuk menuduh korban, tentu ada nilainya sendiri yang menjadi pertimbangan polisi. Terkait ancaman teror yang disampaikan oleh Pak Ihsan melalui sambutan. Ya, tentu tadi sudah saya ingatkan, selain kita operasi kemanusiaan, kewaspadaan tidak ada salahnya untuk terus diingatkan. Baik itu di pos-pos pengamanan yang ada, pos-pos pelayanan maupun pos terpadu. Tetap melakukan siaga. Untuk di perbatasan apakah ada penempatan personel? Untuk sejauh ini belum ada. Oke, nanti jumlah tanya ke Pak Kop. Thank you ya. Jadi dalam operasi Lilin Musi 2020 ini, Polrestabes Palembang kita mengerahkan pelibatan personil sejumlah 439 personil. Terdiri dari Polri sendiri, dari Polri Polrestabes Palembang, Kodim, Pol PP, Disub, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Dinkes, juga kami libatkan instansi lain yaitu Polsuska maupun Senkom. Mereka akan ditempatkan di mana saja, Pak? Kita tempatkan dalam 14 titik pos pengamanan maupun pos pelayanan. Tugasnya sendiri mereka dalam hal ini apa, Pak? Yang spesifik? Ya, tugas secara spesifik mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga menghimbau maupun terkait protokol kesehatan. Jadi apabila ada kerumunan, kita himbau untuk tidak ada kerumunan, kita himbau untuk segera membubarkan. Mulai dari kapan dan sampai kapan rencananya? Rencana kita laksanakan operasi Lilin Musi 2020 mulai tanggal 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Untuk pengamanan di gereja-gereja apakah akan ditempatkan juga, Pak? Betul, untuk di gereja walaupun masa pandemi, kegiatan misa beberapa gereja memang ada dilaksanakan. Maka dari itu, dari Polrestabes Palembang sendiri tetap akan melaksanakan pengamanan kegiatan misa Natal dari rekan-rekan kita. Berarti ada sistem mobile dan posko ya? Betul, jadi ada yang sifatnya mobile, pengamanan patroli, dan ada juga yang sifatnya posko, di pos PAM maupun pos pelayanan. Untuk di Ampera sendiri apakah ada? Betul, untuk di Ampera kita nanti tetap ada penempatan personil, khususnya personil yang kita tempatkan di pos pengamanan Bundaran Air Mancur. Nanti kita geser di seputaran Jembatan Ampera. Tidak ada pengalian arus, Pak? Untuk pos pagi di mana aja? Pos pengamanan ada 11 titik, di antaranya Bundaran Air Mancur, Pasar 16, pos perbatasan dengan Ogan Ilir, Nilakandi, pos Sukawinatan, dan lain-lain. Ada 11 titik pos pengamanan dan 3 titik pos pelayanan.
3 titik pos pelayanan kita tempatkan di bandara maupun di stasiun kereta api. Pak, jika sewaktu-waktu ada yang bandel untuk tetap melanggar protokol kesehatan, misalnya berkumpul atau itu ada sanksi? Tindakan tegas tentu ya, kita laksanakan tindakan tegas, kita bubarkan. Apabila tetap membandel juga, kita berikan sanksi sesuai Perda, ulangi sesuai Perwali 27 tahun 2020. Termasuk personil di atas jembatan juga bisa membubarkan ya? Untuk ya betul, untuk personil di atas jembatan bertugas juga membubarkan kerumunan masyarakat mungkin yang melaksanakan kerumunan di jembatan Ampera nanti. Oke. Berarti tidak ada penutupan pengalian arus ya, Pak? Kita rencanakan tidak ada penutupan arus lalit, jadi tetap seperti biasa, tidak ada perayaan di jembatan Ampera. Berarti dua prioritas kita di BKB dan Ampera. Semua jadi prioritas, tapi prioritas utama betul di BKB, jembatan Ampera maupun jembatan yang baru dibangun musim 4 dan musim 6. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bang, terkait perayaan malam tahun baru Bang itu di kondisi di Ampera seperti apa? Jadi terkait perayaan malam tahun baru di Kota Palembang, rencana awal tidak ditutup dari simpang IP itu menuju ke Masjid Agung. Karena apabila ditutup kita membiarkan masyarakat untuk melakukan keramaian. Jadi arus lalu lintas seperti biasa, cuman memang personil yang di jalan akan kami tambah lagi kekuatannya. Tapi mungkin ditambah dengan personil Direktorat Lalu Lintas. Jumlahnya berapa? Kurang lebih jumlahnya 100-an lah, 100 lebih untuk pengamanan PAM tahun baru. Berarti sistemnya terbuka nggak? Untuk sementara ini terbuka, tidak ada yang ditutup. Bang, apakah nanti akan ada penempatan anggota sendiri di sekitar Ampera? Pasti, kita kan sudah ada 11 pos PAM, 3 pos Yan dan 1 pos terpadu. Nanti di setiap pos itu ada personilnya, baik dari Polri, dari TNI, dan dari Pol PP. Dan ada juga petugas kesehatan. Di setiap pos harus dilengkapi dengan protokol kesehatan. Itu harus ada hand sanitizer, terus selalu mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Untuk kewaspadaan konvoi-konvoi? Untuk kewaspadaan konvoi mungkin dari pemerintah kota dan pemerintah daerah mengeluarkan larangan kepada masyarakat Palembang, Kota Palembang untuk tidak melakukan konvoi. Gitu. Lebih di kemacetan sendiri yang paling rawan nantinya pas tahun baru di titik mana aja caranya? Untuk titik keramaian biasanya di simpang DPR, Air Mancur, terus simpang Caritas, di seputaran Jakabaring. Kita ada posyan kita terletak di stasiun kereta api, bandara, dan di daerah Nilakandi. Untuk informasi juga, untuk tol juga ditutup. Tol ditutup, arah Palembang ke Jakarta itu ditutup. Tol ditutup. Mulai kapan itu? Mulai hari ini kalau tidak salah.